Bismillah, jumpa bersama aku Nayusa. Mudah-mudahan selalu berada dalam kebaikan, kebenaran, kesehatan, dan berharap dengan naungan Tuhan. Daun-daun yang bergoyang dan yang menghantarkan ranting-ranting juga daunnya berguguran seketika. Jika daun itu tidak mampu terkena panasnya sinar matahari, maka kering kerontanglah karena sinar matahari yang membakar. Namun sebaliknya, jika terkena sinar matahari, tanaman yang kuat pupuknya tentulah tidak akan berguguran dan berjatuhan dari akar yang kuat menumpangnya. Sangat erat keterkaitannya selayaknya sebuah amal ibadah. Jika kuat, maka diibaratkan akar yang kuat dimanapun berada akan kokoh tegar berdiri kuat, berjuang mempertahankan keimanan dan ketakwaannya. Namun, jika sebaliknya keimanan yang lemah dan ketakwaan yang goyah, pastilah membuat keropos jiwa dan raganya rapuh dan mudah diserang oleh musuh sehingga menyebabkan kehancurannya. Berikut kisah pengkhianatan cinta berujung pada nestapa dan duka sampai akhir hayat, cerita kehidupan di akhir hayatnya. Inilah berawal dari kisah singkat nyata seseorang sosok suami yang mengkhianati istrinya dan mengkhianati anak-anaknya, di mana seseorang ini ditawarkan ke luar negeri mengadu nasib dan ingin mengubah hidupnya. Namun apa daya, banyak godaan dan cobaan tak kuat dengan ujian, akhirnya terlena dengan uang dan menempuh jalan kedustaan cinta pada keluarga yang ditinggalkannya menjadi salah satu tujuan yang salah dalam mencari nafkah yang baik. Menyewa dan bermain wanita sesuka hatinya, sampailah di titik Tuhan menegurnya. Jatuhlah sakit dan dibawa ke rumah sakit. Seluruh tubuhnya panas, bahkan sampai menuangkan 10 liter alkohol tetap tidak mendinginkan tubuhnya. Pihak keluarga ditelepon dari perusahaan di mana tempat orang ini bekerja dan istrinya terpaksa harus berhutang pada anggota salah satu keluarganya untuk menghantarkan orang ini kembali pada keluarganya. Biaya pengobatan rumah sakit ditanggung oleh istrinya. Bahkan sang istri ini harus bersusah payah menumpang keluarga demi keluarga. Selang 3 bulan sembuh dari sakit anehnya ini, seluruh tubuh panas dan ternyata ada gangguan goib, yakni disantet dengan terapi manjur dari seorang kiai. Laki-laki ini pulih sedia kala. Namun setelah pulih kembali bekerja dan hobinya dengan wanita terus dilakukan dan tidak bisa ditinggalkan, sampai tidak memikirkan keadaan perasaan istrinya yang berjuang dan berhikmat setulus hati. Sampailah di mana laki-laki ini jatuh dari motornya dan rusak motornya, bergeserlah patah dan seluruh tubuhnya tergeletak sampai patahlah tangan kirinya. Dari kecelakaan itu menyebabkan cedera yang cukup parah dan istirahatlah selama 3,5 bulan. Istrinya dengan sabar dan penuh hikmat menjalankan keikhlasan ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan suaminya. Namun semenjak kedua kalinya sang istri ini tidak mau disentuh, khawatir dengan penyakit-penyakit yang ganas, penyakit-penyakit yang merusak tubuhnya, penyakit-penyakit yang menular. Sembuhlah dari sakitnya dan kembali bekerja di tempat pekerjaan yang baru. Kembali berulah dan buat masalah. Istrinya dikhianatin terus menerus. Kembali dengan wataknya, karena wanita simpanannya ini gak terima, dikirimlah sosok makhluk gede yang ingin menginjak istrinya. Dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran, selamatlah dari serangan tiba-tiba makhluk yang ingin membunuhnya. Efeknya ternyata suaminya ini kesurupan dan bergejolak marah-marahnya dengan meronta-ronta. Dipanggillah ustadz yang paham dan dapat mengobati. Berujung seperti orang koma, tidak bangun selama 1 bulan. Tubuhnya lemah lunglai, tidak bisa berbuat apa-apa, lemah tak berdaya. Sampailah di mana titik dari ujung hayat sang istri ini tepat pada Ramadan di umur 56 tahun perjalanan pernikahannya. Sang istri ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggal pada 10 terakhir bulan Ramadan dalam keadaan husnul khotimah dengan kondisi sakitnya yang telah lama ia derita. Setiap kejadian, setiap peristiwa yang dilaknat oleh Allah terbayang oleh suaminya. Namun, apalah memori yang selalu menghantui selain harus mengislah diri.
penyesalan, tinggallah penyesalan. Kekecewaan tidaklah dapat diubah. Menuju kebahagiaan, melainkan hanya diri sendirilah yang mampu menata dirinya. Kesulitan hidup, kesusah payahannya yang ia alami sampai saat ini karena tak sadar bahwa di balik rezeki yang ia dapatkan ada hak yang harus ia tunaikan. Bukan semata-mata mengikuti hawa nafsunya saja. Hikmah dan solusi, apapun yang dilakukan baik hal kecil maupun besar, berujung pada balasan dengan menunggu waktunya, baik cepat atau lambat. Tidaklah dapat diundur ataupun dimajukan dengan hitungan detik sekalipun. Pastilah akan terjadi maupun terwujud apa adanya dengan pembuktian yang akan dirasakannya. Mudah-mudahan selalu berada dalam kebaikan, kebenaran, kejujuran, berharap naungan Tuhan, dan selalu istiqomah di dalam yang lurus.